Cek, mohon maaf, musik bisa dimatikan karena kan acara mau dimulai. Hah? Jadi orang ayo. Tes tes. Suaraan Kang? Enak, mulai. Ya, alhamdulillah. Dap. Aji, mohon maaf suaranya itu di mute. Tes tes. Tadi ku Bismillah. Aya suarana? Alhamdulillah atas ayah, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada Ketua KMNU periode 2021-2022, Kang Denny Saputra. Yang saya hormati kepada Bapak Yusuf Ali Tantowi selaku pembina KMNU UPI. Dan saya banggakan para hadirin jamaah rahimakumullah kajian pasaran kitab kuning yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat, hikmah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul
pada kesempatan hari ini dalam kajian sore ini di room Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'itnya, serta kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, suatu apresiasi dan rasa terima kasih kepada para hadirin rahimakumullah yang dimana telah berkesempatan atau menyisihkan waktunya untuk mengikuti acara kegiatan pasaran kitab pada sore hari ini di hari Ahad tanggal 18 April 2021, yang dimana ini merupakan suatu program kerja pertama dari KMNUP yang alhamdulillah juga dilaksanakan pada bulan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Insya Allah kita semua mendapatkan berkat pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu terlebih dahulu, saya Haji Muhammad Ilyas, anggota KMN UPI dari Ilmu Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah di sini saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pada sore kali ini. Untuk itu sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah sambutan-sambutan dari Ketua KMNUP, kemudian dari pembina KMNUP. Kemudian acara selanjutnya adalah pasaran kitab kuning, yakni kajian yang utamanya kajian kitab Duratus Nasihin oleh Ustadz Muhammad Kurniawan Priyadi, SKOMI. Kemudian ada setelah pematerian ada sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir penutupan kemudian dokumentasi. Untuk itu kita lanjut ke acara berikutnya, yakni acara alangkah baik kita memulai acara ini, kita terlebih dahulu kita membacakan terlebih nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya acara berikutnya yakni ada sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua KMNUP tahun 2021-2022 kepada Kang Denny Saputra. Insya Allah beliau sudah ada di room Zoom meeting. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Yusuf Ali Tantowi selaku pembina KMNUP. Yang terhormat Kang Muhammad Kurniawan Priyadi selaku pemateri dari pasaran KMNUP kali ini. Dan teman-teman serta panitia dari kegiatan pasaran KMNUP yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan sedikit sambutan. Perkenalkan, saya Denny Saputra selaku Ketua KMNUP terpilih periode 2021-2022, yang alhamdulillah pada kali ini terdapat proker pertama kepengurusan saya, yaitu kegiatan pasaran. Adapun kegiatan ini terdapat 4 kali pertemuan, yaitu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu, tepatnya sekarang. Dan untuk hari Minggu, pematerinya yaitu Kang Muhammad Kurniawan Priyadi, dan untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah pematerinya yaitu Pak Asep Jamaluddin. Semoga teman-teman panitia dan seluruh peserta dapat mengikuti
seluruh kegiatan pasaran ini dari awal sampai dengan selesai setiap 4 pertemuan. Dan juga semoga kita mendapat keberkahan dari kitab yang akan kita kaji selama kegiatan pasaran ini. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang MC. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Kang Denny Saputra yang sudah memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya yakni ada sambutan dari pembina KMN UPI dari Pak Yusuf Ali Tantowi CMA. Kepada beliau waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, mohon maaf ini si kecil nempel terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dengan rahmat Allah tentunya kita bisa berkumpul walaupun di dunia maya. Insya Allah tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, begitu juga yang kami hormati pengurus KMNU, dan yang kami hormati para pemateri juga para peserta dan para anggota KMNU yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak banyak mungkin yang disampaikan, hanya sedikit mengingatkan saja tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kali ini dalam rangka mengamalkan hadis itu. Ya, Nabi menyampaikan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lil ilm, wala takun khamisan fatahlak. Ya. Jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang belajar mencari ilmu, jadilah orang yang senantiasa mendengarkan ilmu, dan jadilah orang yang cinta pada ilmu. Jangan jadi yang kelimanya, ya, maka kita akan rusak. Dan mudah-mudahan acara yang akan diselenggarakan oleh teman-teman KMNU, yaitu acara pesantren kilat, ini dalam rangka mengamalkan hadis itu. Ya. Bagi pematerinya, ya berarti menjadi aliman. Ya. Bagi para pesertanya menjadi muta'alliman. Ya. Dan juga mustami'an. Bagi para panitianya menjadi muhibbah, ya, karena kecintaannya terhadap ilmu maka rela mengorbankan seluruh pikiran, tenaga, dan tidak sedikit juga waktu, ya, digunakan untuk terselenggaranya kegiatan ini karena kecintaannya pada ilmu, sehingga kemudian kita menjadi orang yang beruntung. Pesantren kilat ini mudah-mudahan juga ilmunya tidak kilat, ya. Jadi belajarnya kilat, ilmunya kilat, ya. Tidak, ya. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang langgeng, yang bermanfaat, ya, membawa kepada keabadian kita, masuk surga, dan kenikmatan yang sesungguhnya. Ya. Paling tidak pesantren kilat ini menjadi ngecas, ya, mengupgrade kembali atau nostalgia ini teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa yang tadinya di dunia pondok sekarang masuk dunia akademis, ya, di kampus, jarang sekali bersinggungan dengan kitab kuning. Mudah-mudahan walaupun hanya setahun sekali ini bisa nostalgia, mengupgrade kembali, ya, dan mendekatkan kembali kita pada hazanah ilmu klasik, ilmu yang dikarang oleh para ulama, sehingga kemudian kita tidak lepas dari background kita sebagai santri, dan santri itu tentunya tidak ada ujungnya, ya. Jadi kami dari pembina menyambut baik kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik, dan mudah-mudahan semua elemen yang terlibat dalam kegiatan ini, baik peserta, pemateri, ataupun panitia,
itu dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ini untuk panitia, apakah acaranya dibuka oleh pembina atau nanti oleh pemateri? Langsung pembukaan atau gimana, Kang Aji? Boleh Bapak sekalian dibuka sama Bapak aja. Baik. Untuk menambah keberkahan kegiatan ini, insya Allah ya, kalau dari suratnya, dari gambarannya, kegiatan kita adalah kegiatan yang bernilai akhirat. Ya, kegiatan yang bernilai akhirat kita perkuat kembali dengan niat, ya, dengan niat yang baik, maka sehingga totalitas kegiatan ini menjadi kegiatan yang bernilai akhirat. Ya. Dan untuk menambah keberkahan kegiatan ini, kita buka kegiatan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama dan kita hadiahkan kepada muassis Nahdlatul Ulama, para guru-guru kita, para mufasir, para fuqaha ya dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyatis shalihah barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Fatihah ya, artinya Fatihah pembuka, begitu juga terbukanya dan terselenggaranya kegiatan kali ini dari awal sampai akhir diberikan kemudahan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang didapat ilmu yang bermanfaat, amal yang dilakukan menjadi amal yang diterima dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Ali yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya. Sebelum kita mulai ke pematerian, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk peserta pasaran kita pada hari ini. Mohon bantuannya untuk share screen. Nah, ini untuk teknis dan tata tertib pengajian pasaran kitab kuning. Yang pertama, kajian akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni pembukaan, pematerian, dan tanya jawab. Kemudian yang kedua, hadirin dipersilahkan bertanya setelah pematerian selesai. Nah, nanti ini setelah pematerian ada dibuka di sesi diskusi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, mikrofon mohon di-mute gitu ya, serta kamera video untuk dinyalakan selama kegiatan berlangsung demi menjaga ketertiban kajian. Yang keempat, ada bagi hadirin yang ingin bertanya, boleh izin langsung kepada MC dengan menuliskan namanya di room chat yang tersedia ataupun bolehlah saya izin bertanya seperti itu. Kemudian yang kelima, hadirin atau penanya dipersilakan berbicara atau menghidupkan mikrofonnya ketika MC sudah dipersilahkan. Kemudian hadirin yang kesulitan dalam bertanya karena mikrofon kurang jelas, bisa itu dengan diketik pertanyaannya nanti sama MC dibacakan. Kemudian yang ketujuh, diharapkan fokus terhadap kajian yang disampaikan. Nah ini kalau bisa jamaah bisa menulis atau mencatat apa-apa yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian yang selanjutnya adalah hadirin diharapkan mempunyai kajian baik hard file maupun soft file supaya dapat lebih khidmat. Nah, insya Allah nanti sama panitia dikirim soft filenya yakni kitab Durotun Nasihin. Itu mungkin beberapa tata tertib atau teknis yang akan kita laksanakan dalam kajian sore hari ini. Untuk itu setelah pembacaan tata tertib, insya Allah kita langsung saja kepada acara intinya, yakni acara pematerian
dari Muhammad Kurniawan Priyadi Eskom I yang insya Allah akan membahas mengenai kitab Duratun Nasihin. Sebelum itu izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Damang Kang sedayana Alhamdulillah. darah. Sudah siap Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah Kang. Atau siap Kang menyampaikan materina? Mangga insyaallah mangga. Siap. Ya, untuk kita saja ke acara pematerian kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Akang teteh yang saya muliakan, mari kita mulai acara, bukan kajian ya, ini lebih kepada berbagi informasi mungkin ya. Karena Kang Teteh semua sudah lebih cerdas, lebih pintar, lebih oke pokoknya ya. Jadi ini lebih cenderung ke berbagi informasi perihal kitab Duratun Nasihin. Kita ambil bab khusus di bab bab tentang Ramadan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bertawasul dulu untuk menambah keberkahan pengajian kita di pagi wae kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'ina wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra. Tsumma ila jamil quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa barriya khususan ila ruhi Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir rahimahullah ta'ala. Semua khususan ila ruhi semua khususan ila ruhi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Surya. Semua khususan ila ruhi semua khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jadatina wa masyayikhana masyayikhina wa asatidatina asatidatina wa liman istamana wa nabi sababihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Oke, Kang Teteh semuanya, ini sehat, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Kang. Mantap, luar biasa. Oke, insya Allah kita pembahasannya di sore hari ini tentang fadilah bulan Ramadan. Al-majalis rabi'u fi fadilati syahri Ramadan. Nah, itu pembahasan kita di sore hari ini. Ini saya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia itu. Sunda we, Kang. Enakna ku bahasa Sunda ngalogatna enakna gitu. Gimana Kang Haji itu pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Seenakna we Kang atur-atur we. Ya gitu. Campuran gitu biasa. Manawi ieu aya seueur nu ti luar suku Sunda. Oh. Oke, untuk logat saya akan menggunakan bahasa Sundanya. Daku bahasa Sunda enak genana ngalogat mah gitunya. Cuma nanti untuk penjelasan baru saya akan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi biar dipahami oleh semuanya. Gitu Kang ya. Oke, siap. Ini Kang Haji itu MC-nya ya. Nah, siap Kang. Betul. Leres Kang. Jadi ngalogatna pakai bahasa Sunda ya.
untuk menambah khazanah perbahasaan bagi sahabat-sahabat tete-tete atau akang yang di luar Pulau Sunda, Pulau Jawa gitu ya. Nanti penjelasan insya Allah dengan bahasa Indonesia. Kita Sunda dulu Kang ya, ngalogat heula nya. Gitu mi siga di pasantren gitu tang ngalogat heula gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang ada kitabnya boleh dibuka. Kitab Durratun Nasihin Al-Majalis Rabi'u fi Fadilati Syahri Ramadhana. Ya, tentang fadilah bulan Ramadan. Al-Majlisur Rabi'u ari majlis anu kaopat fi Fadilati Syahri Ramadhana. Eta tetap dina martelakeun kautamaan bulan Ramadan. Suratul Baqarah. Ari ieu eta surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka jeung tatkala nanyakeun ka anjeun. Amun cek Sunda nama jeung tatkala naroskeun ka anjeun saha ibadi pirang-pirang hamba kaula cek Gusti Allah anni ti kaayaan kaula fa inni maka sanyana kaula saur Gusti Allah qaribun eta anu deukeut. Ayat tegasna fakul maka kudu ngajawab anjeun hai Muhammad lahum ka itu ibadi hamba-hamba kaula maksudna mah hamba Gusti Allah inni sanyana kaula qaribun eta anu deukeut wa huwa ari ieu ayah tamtsilun eta nyontokeun likamali ilmihi kana kasampurnaan ilmuna Allah wa bi af'alil ibadi jeung kana pirang eta make jeung eta kana pirang-pirang naon teh bi af'al teh pagawean gitu pagawean pagawean hambana Allah gitu wa aqwalihim jeung kana pirang-pirang ucapan hambana Allah wa itlaihi gitu jeung ningalikeunana Allah ala ahwalihim kana pirang-pirang tingkahna itu hamba gitu bihaliman kana tingkahna jalma qaruba anu deukeut naon makanuhu tempatna ieu jalma atau ieu man minhu ti itu ibadi atau ti itu hamba sakitu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Akang teteh semuanya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, dan tatkala bertanya kepada Nabi Muhammad, itu bertanya tentang apa? Tentang posisi Allah. Karena ceritanya begini, ada orang Arab Badui itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah Allah? Itu ceritanya, ayat ini asbabun nuzulnya. Maka Allah langsung menurunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu. Sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, hal ini wa huwa tamtsilun li kamali ilmihi. Hal ayat ini menjadi isyarat. Isyarat apa? Itu. Isyarat terhadap kesempurnaan ilmu Allah. Ya akan kata semuanya, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu sempurna ilmunya. Allah mengetahui bi'af'alil ibadi, pekerjaan hambanya, wa aqwalihim, ucapan hamba-hambanya, wa itla'ihim ala ahwalihim, bihaliman qaruba makanhu minhum. Jadi Allah senantiasa memperhatikan gerak-gerik kita dengan kesempurnaan ilmu Allah. Maaf ya, ada iklan. Ada anak saya ke sini. Oke. Jadi begitu, Kang.
Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu Allah itu sempurna. Jadi Allah tahu yang Kang Aji lakukan. Allah tahu yang Kang Aji ucapkan. Allah tahu. Kang Imam Mulyana bicara apa? Allah tahu. Teh Sri dan Teh Novi bicara apa nanti malam curhat-curhatan? Allah tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan wallahu yaf'alu ma fis sudur. Allah mengetahui isi hati kita masing-masing. Ini maknanya fa inni qarib. Allah itu dekat. Misalnya contoh Kang Ihsan dalam hatinya berkata, aduh engke buka puasa jeung naonnya. Nah, Allah tahu itu. Ya malum Kang, ya dulu ya zaman kita masih ngontrak gitu ya. Masih zaman monok baheula ke pesantren. Kadang bingung Kang Ihsannya kurang teh buka jeung naon gitu nya. Komo di pesantren Salafi makan ngaliwatnya. Laras Kang. Aya bekal gini lawan bakal habis bingung urang teh kumaha. Ingat kayak Kang Deni Saputra bahasa Kang baheula ke pesantren ditutup di Salakopi, Cililin, pesantren Quran Haji Asep Munawar, itu makan pesantren Quran khususnya, bakal habis tak Kang Deni, bingung ya kudu kumaha ya bakal ya, Kang tah harita kali itu ka Citarum ngalalau, ingat kan eta, saking bakal habis gitunya, dah bawa lama canggih si gayana Kang Deni atau ayeuna mah Kang Pan, ayeuna mah canggihnya, bisa transfer via HP bawa lama boro-boro Kang Deni atuh, zaman tahun 2007 lah. Berarti sekitar 13 tahun yang lalu, kercan usum WA, can usum HP, bingung tak bakal habis, lompatnya kaditu ka Citarum gitu ta, ngalalau. Saking apa ya, saking apa namanya, saking kita pengen apa tuh, makan gitu waktu itu. Bahkan ada teman saya tuh orang Garut, Kang Deni, eta mah asli saking gak adanya teman nasi, rencang sangu, gula berem Kang Isan, gula berem, bawang berem di sate, di kecapan, kumaha we siga sate, bener ente euy eta, uyuh hanteu pahang, sate bawang karek apa, seumur-umur ningali sate bawang, cuman kori, sorana mantep halimpu, sigana pengaruh tina eta, tina beuleum bawang, sate bawang. Insyaallah, oke kita lanjut kembali, lanjut ke pembahasan kita, jadi gitu. Jadi yang dimaksud dengan fa inni qarib itu, ini tamtsilun li kamali ilmillah itu. Jadi ini adalah tamsil kesempurnaan ilmu Allah. Jadi akang teteh semuanya gerak-gerik kita, ucapan kita itu semuanya senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadenya ya yang suka ngome-ngome HP, teteh-teteh akang-akang penting-penting ngome HP ninggalian teu para ruguh hati-hati tah. Allah melihat Anda semua. Bisa ningali teu para rugu, komo karusum jomblo mah. Ninggalian IG batur. Insyaallah. Hati-hati Kang, hati-hati. Allah menatap kita semua. Itu ya, hati-hati. Nih asbabun nuzulnya saya bacakan. Ruwiya anna arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya diriwayatkeun. Anna arabiyan cenah. Gitu sanyana aya orang Arab Badui ilan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta teh sumping ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu faqala maka ngucap ieu orang Arab Badui, ya Rasulullah aqaribun nah eta anu deukeut robuna ari pangeran abdi sadayana. Nah, orang ini bertanya pada Nabi, ya Allah, apakah Tuhan kami itu dekat? Jikalau seandainya dekat, fanunajihi, maka rek munajat kami ka Gusti kami. Jadi maksudnya orang Arab Badui ini nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Kalau misalkan Allah dekat, maka saya akan bermunajat kepada Allah. Apa itu munajat? Munajat teh ngadoa dengan suara yang memelas gitu tah. Jadi memelas teh mencek bahasa orang mah sangat memohon dengan bahasa yang mengharap belas kasihan.
Bahasa yang lembut, bahasa yang pelan, bahasa yang halus itu munajat. Kalau misalkan Allah dekat. Lanjut, ambaidun cenah atau anu jauh. Lamun tema Allah jauh, fanunadihi maka rek ngagerok kami. Maksudna mah ngagorowok. Lamun tema Allah jauh kami rek ngagorowok. Gitu. Ngagorowok dina ngadoana. Tah maka fanuzilat hadhil ayah. Turun ayat ieu Kang, itu dongeng teh. Jadi ya orang Arab Badui naros ka Nabi, ya Rasulullah kalau misalkan Allah dekat, maka saya akan bermunajat kepada Allah dengan bahasa yang lembut, bahasa yang pelan gitu ya. Kalau misalkan ambaidun Allahnya jauh, maka saya akan berdoa dengan suara yang keras seperti orang yang memanggil. Woi, tak gitulah mencek bahasa orang. Nah, setelah kejadian itu maka fanuzilat hadihil ayah, maka turunlah Kang Haji ayat ini. Gitu Kang Haji ya. Ini Kang Ilham. Ini Kang Ilham di mana ini Kang Ilham? Banyak tempelan-tempelan ini, pakai masker bener. Harus pakai masker ya. Luar biasa Kang Ilham pakai masker. Masker online ya tentunya. Masker online ya. Masker online. Sagara online nama Kang aduh bener. Ngaji ge online. Masya Allah. Ini nu hadir sebab orang kita nu hadir. Partisipan kita berapa orang? 30. Ya. Ini 30 teh yang paling jauh dari mana, Kang? Yang paling jauh, tolong yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh? Jambi, Riau. Wih, Riau. Oke, Ci, saya absen dulu ya satu-satu ah. Sambil perkenalan ya. Ini ada Teh Dwi Alfaha. Teteh dari mana? Di Tasik. Oh, iya mah tuh Sunda bisa nih Maya. Paling mana Tasikna? Di Manis, Ice. Oh, Manis. Ya. Akang kapungkur di Cipasung, Singaparna, Tasik. Mohon. Oke, sekarang Kang Ihsan. Di mana Kang mohon Ihsan? terang, Kang. Oh iya, sip. Kang Ihsan di mana Kang Ihsan? Di Ngamprah, Kang. Bandung Barat. Mohon, Tani Mulia. Oh iya, itu Sunda iya mahnya. Ini ada Teh Haspi, di mana Teh Kawit asalnya? Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung atau Sundanya Bandung mah. Bali mana Bandung nak? Parongpong. Oh, Parongpong. Akang kapungkur kantos tadi dinya tadi pesantren Nur Buat. Haji Syarif. Caket kantor desa. Kantor desa Parongpong. Kantos kapungkur dinya tangiri ngobong teh. Pabi di Parongpong mah. Ya Kang Deni di mana Kang Deni? Di Tasik Kang Abi. Paling mana Tasikna? Di Cikatomas Abi mah Pakidulan. Siga ieu nya jalan nanti siga ular tangganya gitu aja. Mohon keluar lewar. Kapungkur kantos saya pengawasan kadinya teh tahun 2000 sabaraha ya uleman pengawasan teh kapungkur. Wah jalanna taluk pokoknya mah kadinya mah. Matak cenah anu ngundang deui ceramah kadinya mah taluk aja jalanna. Kedah kuat ke ditu mah. Kedah kuat mental kadinya mah. Kapungkur sakali-kalina teh pengawasan kadinya. Tahun sabaraha nya keur kuliah keneh dulu teh. Ini ada Kang Topik itu di mana? Al-Qoruti, wah Garut ya pastinya. Di Garut, Kang. Bagaimana Garutna? Di Karangpawitan. Oh, Karangpawitan. Karangpawitannya kiri jalan atau kanan jalan? Di kiri jalan. Oh, kiri jalan. Terang ya itu Perum ya Sariwatas. Perum Sariwatas. Terangnya. Itu, Kang. Nah, setong dia mutan lah. Tong jadi beban. Mau jadi pahala di pikiran oke. Ini ada Kang Ilham. Kang Ilham di mana Kang Ilham? Abdi di Kabupaten Tasik, Kang. Oh, Tasik. Tapi mana Tasikna? Kadipaten Ciawi lah, Bang Inten. Oh, Ciawi. Iya. Ya, Kang Haji, di mana Kang Haji kawitna? Abi mah ti Cimahi, Kang.
Oh, beli mana Cimahina? Di pada suka. Oh, pada suka. Iya. Ada Kang Imam Mulyana. Wah, ini adiknya Sidik Mulyana, Kori Internasional ya jika nanti ya. Iya Kang Imam, di mana Kang Imam? Kawitna Kang Imam. Sami sareng Deni ke Tasik. Oh, paling mana Kang Imam Tasikna? Perbatasan Pangandaran. Walah, geding kadi itu ngamplang kata. Ya ada Kang Fahmi Ajis. Di mana Kang Fahmi asalnya? Kami abdi mah ti Majalengka, Kang. Oh, Majalengka. Paling mana Majalengkana? Majalengkana di Kertajati. Kertajati. Majalengka mah harita teh ka mananya? Pernah ceramah teh Majalengka teh. Pokoknya eta jamaahna ajib lah Kang Fahmi. Majalengka mantap ceramah teh harita dina acara hitanan bos bubur. Luar biasa pokoknya. Pas kaditunya Kang Fahmi ya, pas saya jual tehnya acarana siang. Itu jamaah tidak ada satupun. Saya teh arep ngaji teh. Asal bener. Tapi pas saya masuk rumah nu hajat, pas saya keluar deui, ada yang paling saya salut Kang Fahmi ya nya sekali-kalina saya dalam seumur ceramah aya anu menyimak ceramah luhureun kenteng. Hanya ada di Majalengka. Di luhuran kenteng ngasih naik. Luar biasa antusiasnya. Mantap Kang Fahmi. Ada ini Kang Muhammad Rijal. Di mana Kang Muhammad Rijal? Di Cibaduyut, Pak. Iya mah sigana karyawan TPRI-nya. Oke. Ada Kang Asep Handaya. Kang Asep di mana Kang Asep kawit? Abdi di Sukabumi, Kang. Wah, Sukabumi luar biasa. Sukabumi mah tuh santri wungkulnya, Sukabumi mah. Ini ada Teh Halimatun Nihayah. Dari mana Teh? Dari Jawa Tengah, Pak. Wah, Jawa Tengah ada di sini, luar biasa. Salam silaturahmi Teh ya untuk warga Jawa Tengah, luar biasa. Ada Teh Sri dan Teh Nopi ya, ini berdua beda ya? Teh Sri dan Teh Nopi ya? Iya, Pak. Oke, ini dari mana ini Teh Sri dan Teh Nopi? Nopi dari Cirebon. Kalau Teh Sri? Iya, Tasik. Oh, Tasik deui wae, luar biasa. Ada Kang Asep, ini mana gambarnya masih sama itu orangnya beda. Ada ini Teh Rina Rahmawati. Iya. Mana Teh Rina? Iya, Ustaz. Mohon maaf. Dari mana Teh Rina Teh asalnya? Dari Garut. Oh, Tasik. Dari Garut. Oh, Garut. Iya, Garut. Paling mana Garut Teh? Sukawening, Ustaz. Oh, Sukawening. Sukawening. Belok kirinya. Tadinya Sukawening mah. Mohon. Aya ieu Kang Marhaban Tiba. Ayo Marhaban Tiba itu. Nama asli teh. Marhaban Tiba. Ada Teh Nunung Nurjana. Teh Nunung di mana Teh Nunung kami? Teh Nunung. Ini tidak ada suaranya Teh Nunung. Halo, Teh Nunung tidak ada suaranya. Wah, sinyal nih bermasalah. Oh, Indramayu. Kalau Teh Siti Fatimah Az-Zahra, ini dari mana ini Teh Siti Fatimah Az-Zahra ini? Dari Bandung, Ustaz. Oh, Bandung. Tuan rumah ya. Ada Teh Afifah Rufianti. Dari mana ini? Wah, sedang sibuk sepertinya. Ada Teh Silvi Nur Hafifah. Dari Bandung Barat, Pak. Dari mana? Dari Bandung Barat, Cikalong Wetan. Oh, Cikalong Wetan. Iya. Ada lagi ini Kang Muhammad Ihsan Ansori. Di mana, Kang? Di Ciamis, Kang.
Waduh, luar biasa, mantap. Ada Teh Nailul. Halo? Pekalongan, luar biasa. Teh Fatimah Syabani. Di Bandung, Ustadz. Bandung. Oke, ada Teh Vivi Wulandari. Dari mana Teh? Iya, ngelag. Ada Praksi 20, Adenovit Falgunadi. Oh, di mana Kang Ade? Aduh, tidak ada suaranya. Oh, ya, ada Muhammad Bagus Hidayatullah. Di mana Kang? Kang Muhammad Bagus dari mana? Dari Riau, Kang. Wah, Riau. Sekarang di Riau posisi? Ya, lagi di Pekanbaru di Riau. Oh, iya, iya. Di UPI semester berapa, Kang? Semester 4, Kang. Oh, ngambil jurusan apa, Kang? Pendidikan sejarah. Wais, mantap. Harus sukses, Kang ya. Akang siap, jauh-jauh Kang. dari Riau datang ke Bandung, kuliah di UPI, buktikan kalau Kang Bagus ini bisa. Pulang Amin, bawa amin. ilmu, sekalian bawa sama istrinya nanti. Jadi pulang bawa Amin. istri ya. Orang Bandung. Oke, Kang, kita lanjut ya. Tadi Kang. intermezzo aja perkenalan, karena insya Allah kan kita setiap hari Ahad akan ketemu. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang bab Ramadan dan yang lainnya ya, sesuaikan dengan durasi. Oke, tadi sudah sampai mana kita? Jadi ayat ini turun karena ada seorang Arab Badui itu bertanya kepada Nabi tentang keberadaan Allah. Apakah Allah itu jauh atau dekat? Kata orang Badui ini, kalau misalkan Allah itu dekat, maka aku akan berdoa dengan cara bermunajat, bahasa yang lembut, bahasa yang halus, pelan kepada Allah, karena Allah dekat. Kalau misalkan jauh, fanunadi, maka aku akan ngagorowok, cek Sunda namanya, atau bersuara keras berdoanya. Gitu. Maka fanuzilat hadil ayat. Maka turunlah ayat ini menegaskan bahwa Allah itu dekat. Lalu apa kelanjutan ayatnya? Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau misalkan kalian nih, kita akan tetes semua, kata Allah, ujibu, ngaijabah kaula, da'wata kana du'ana aranjen. Gitu, da'i jalma anu ngadua, idza da'an, tatkala ngadua itu, tatkala ngadua ka kaula atau ka kami, cek Gusti Allah. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita di mana-mana idadaan kita berdoa. Jadi Kang, mohon maaf, Allah itu mengabulkan doa kita kalau kitanya minta gitu loh maksudnya. Jadi mual ujug-ujug gitu. Jadi ada asbab di sana. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita idadaan kalau kitanya berdoa. Allah akan memudahkan kuliah Akang kalau Akangnya minta sama Allah gitu loh maksudnya. Allah akan mempermudah urusan teteh kalau tetehnya minta sama Allah. Begitu. Sampai sini paham ya? Sangat sederhana kan? Jadi Allah akan mengabulkan tatkala idadaan, kata Allah, kalau kitanya berdoa. Jadi lamun teu ngadoa mah naon gitu maksudnya. Meskipun Allah tahu kebutuhan kita, kan kita sebagai hamba harus tahu posisi. Artinya Allah kan memerintahkan kita untuk minta, ya minta. Gitu. Itu kan perintah dari Allah. Gitu. Jadi kalau kita minta ya baru akan dikasih. Itu. Takrirul kurbi eta netepkeun deketna Allah wa wa'dun jang perjanjian liddai pikeun anu ngadua bil ijabati kalawan pangijabah atau pengabulan. Maksudnya hal ini menegaskan bahwa Allah itu kan berjanji kepada orang yang berdoa bil ijabati terhadap ijabah doanya. Ini janji Allah. Catat baik-baik oleh Akang Nanteteh. Ini janji Allah. Bahwa Allah akan mengabulkan
Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta kepada Allah. Itu. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Falyastajibu, maka kudu nyubadanan itu ibad li kakaula cek Gusti Allah. Ae tegasna idza da'autuhum, tatkala ngundang kami ka itu hamba-hamba lil imani kana iman wa taati jeung kana taat, kama ujibuhum sacara yen nyubadanan kaula ka itu hamba idza da'auni gitu, tatkala ngadoa itu hamba ka kami li muhammatihim pikeun pirang-pirang keperluanana itu hamba. Nah, di sini Kang, mohon maaf, di ayat ini Allah memberikan sindiran halus kepada kita. Saya jelaskan lagi. Di sini Allah memberikan sindiran halus kepada kita, tapi nancap ke hati gitu lah maksudnya. Coba perhatikan kata ini musannif. Ae idza da'autuhum lil imani wat taati. Sebelumnya ada kata falyastajibuli, betul? Itu ayat Qur'annya. Falyastajibuli, kalau bahasa kitanya begini, maka segera tunaikanlah. Li untukku kata Allah. Kalau bahasa bebasnya gitu, bahasa terjemah bebasnya. Menunaikan apa? Idza da'autuhum lil imani wat taati. Nah, ini nih sindirannya. Ketika kami mengundang Anda sekalian, Akang Teteh, lil imani untuk iman, wa taati dan taat. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing, Kang. Kita tanya diri Teteh sendiri, tanya diri Akang sendiri, termasuk saya yang bicara. Kalau idza da'autuhum lil iman, insya Allah kita sudah. Ya, beriman kita sudah. Tapi ini nih, wa taati, untuk taat kadang kita berat. Betul tidak? Betul tak Kang Deni? Leres tak? Leres, Pak Ustaz. Ya, Susah, ini Ustaz. sindiran dari Allah. Ini tuh sindiran dari Allah. Kata Allah, idza da'autuhum lil iman wa ta'ah. Tafsirnya kan begitu. Tafsir dari ini musannif, pengarang kitab. Kata Allah teh segera atau tunaikan. Menunaikan apa? Lil iman, satu iman, wa ta'ati, kedua taat. Untuk iman insya Allah kita bisa, tapi untuk taat berat. Contoh. Hayya 'alas shalah. Cak nu adan di masjid. Kumaha urang perasaan? Lah, euy kagok ya tugas. Aduh, kagok ya keur ngerjakeun ieu makalah. Aduh, kagok ya keur di jalan. Aduh, kagok ya keur ieu kagok ya tugas-tugas can beres. Nah, ini yang disindir oleh Allah. Padahal kata Allah, falyastajibuli, segera tunaikan. Idza da'autuhum lil iman wat ta'ah. Itu Kang Opik, saya pun merasalah ya sebagai apa tuhnya moncak bahasa kita nama, sebagai orang yang lebih tua mungkin yang lebih tua merasakan taat itu sangat berat. Kalau musim Ramadan kita bangun subuh wajar aya nu sahur kan, kita bisa bangun subuh. Tapi lamun bulan-bulan selain bulan Ramadan, artinya di luar bulan Ramadan sok Kang Opik. Rada hese subuh teh. As-salatu khairum minan naum. Bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Urang mengagu herwe kerek perem keneh. Leuheung di kobong mah nya aya batur orang yang membangunkan kita. Tapi kalau di rumah di kamar masing-masing Kang Imam hese. Terus gitu Kang Fahmi. Ya,
Ya lamun bahasa kita nama kialah. Terkadang mohon maaf, terkadang saya sendirilah gitu ya. Dan kita semualah sama-sama bertafakur gitu. Terkadang kita lebih banyak mengundur-undur waktu sholat daripada sholat awal waktu. Ini sindiran dari Allah. Idza da'autuhum lil iman wat ta'at. Segera tunaikan ketika aku mengundang kalian untuk iman kepadaku dan mengundang kalian untuk taat kepadaku. Mohon maaf, terkadang kita lebih banyak lalainya daripada taatnya. Jadi mohon maaf akang teteh semua, jikalau sampai saat ini doa kita belum terijabah, ya ini jawabannya. Kita udah minta sama Allah. Ongkos cenah kudu ngadoa ke Allah. Tapi setelah ngadoa orang tidak langsung dikontanan, tidak langsung diijabah ku Allah. Apa ini masalahnya? Ini masalahnya. Ketika idza da'autuhum lil iman, kita sanggup, tapi untuk taat kita masih tar engke. Nah, gitu Kang Opik. Sampai sini paham? Nah, ini benang merahnya sebetulnya. Benang merahnya ini. Jadi Allah itu ingin memperingatkan kita bahwa ketika kita berdoa, kenapa lama diijabahnya, kenapa lama dikabulnya, karena kita belum bisa adil. Adil terhadap apa? Adil terhadap kewajiban kita dan terhadap hak kita sendiri. Yang tadinya harus iman dan taat, kita baru iman saja, taatnya belum bisa. Seperti itu. Apalagi kata Allah, kama ujibuhum idza da'auni li Muhammadihim wal yu'minu cenajang kudu iman aranjeun bi ka kami cek Gusti Allah. Amrun eta parentah bisa bati kalawan tetap wal mudawamati jeung mudawamah nganggerkeun atau langgeng alihim kana iman la'allahum supaya aranjeun yarsyudun eta pada bener, supaya anjeun naon cek bahasa orang malah jadi orang yang betul atulah yang benar gitu. Yarsyudun teh. Yarsyudun eta pada balener anjeun. Gitu Kang. Ya, ini ujung ayatnya. Jadi kalau saya lengkapkan, kalau versi lengkapnya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, begitu versi lengkap ayatnya. Kalau ingin lengkap Kang Opik atau teteh yang lainnya silakan bisa lihat aja di tafsir Jalalainnya yang sederhana tentang tafsir dari ayat ini. Itu menunjukkan apa? Cuman menurut musannif pengarang kitab Durratun Nasihin, benang merahnya itu adalah idza da'autum lil iman wa ta'ah kama ujibuhum idza da'auni li Muhammadihim. Nah, itu benang merah. Jadi sama-sama ya kita belajar, saya secara pribadi gitu ya. Dan akan kita semua sebagai mahasiswa UPI sama-sama belajar untuk sedikit demi sedikit menunaikan kewajiban kita ketika kita dipanggil untuk iman dan taat. Kalau untuk iman insya Allah kita bisa, tapi kalau untuk taat kan agak berat, termasuk saya pribadi ya. Termasuk Akang juga belum bisa istiqomah ketika dipanggil untuk taat. Seperti itu. Oke Kang Haji, kita coba sekian dulu karena sudah menjelang maghrib jam 5 kurang 12 menit. Insya Allah adzan maghrib sebentar lagi akan tiba. Ya ini sudah haus sekali ini dari tadi ngomong terus. Karena ngaji lagi usum puasa madoh berat karena tidak bisa sambil ngopi ya. Begitu. Oke, Kang Haji dipersilakan. Siap Kang, hatur nuhun duh kanu materina awasanana mugia barokah yang dimengerti ku sadayana. Kita lanjutkan ya. Jadi ngiringan campur bahasana. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni ada sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi jamaah rahimakumullah atau teman-teman sekalian,
yang ingin bertanya mengenai materi atau pengajian yang tadi sudah dijelaskan, barangkali ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan. Boleh raise hand ataupun tulis di kolom chat gitu. Izin bertanya seperti itu. Silahkan. Nah, ini ada Kang. Mungkin sama Aji dibacain ya Kang. Silakan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus. Izin bertanya, Pak Ustadz. Apakah ada batasan dalam meminta saat berdoa kepada Allah? Atau boleh meminta apa saja dalam berdoa, walau yang diminta itu lebih ke arah duniawi? Nah, apakah boleh menunda sholat isya sampai jam 1 atau jam 2 malam dengan alasan ingin sekaliguskan dengan sholat sunnah tahajud? Wah, ini ada 2 pertanyaan berarti ya Kang. Yang pertama tadi apakah ada batasan dalam berdoa, kemudian yang kedua masalah sholat isya ditunda-tunda gitu. Alasannya ingin disekaligus dengan tahajud gitu. Itu mungkin Kang. Oke. Yang pertama tadi apakah ada batasan dalam berdoa? Kan begitu? Ya, betul begitu ya? Ya Kang, batasan dalam berdoa. Yang keduanya menunda sholat isya biar sekalian tahajud begitu? Tahajud. Mohon Kang. Oke, saya akan coba jawab. Dalam konsep berdoa itu ada adab atau akhlak yang harus kita perhatikan. Karena kan 3 konsep dalam agama kita. Ini 3 konsep yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan ada 3 konsep di agama kita, yaitu konsep iman, konsep Islam, konsep iman, konsep ihsan. Ini Kang pegang ya 3 konsep ini. 3 konsep ya, 3 konsep. Pertama konsep Islam, kedua konsep iman, ketiga konsep ihsan. Jadi saya akan jawab secara menyeluruh ya. Oke, 1. Konsep Islam itu diatur oleh fikih. Makanya kan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, betul? Nah itu rukun Islam. Maksudnya rukun Islam. 3 konsep, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kalau rukun Islam itu diaturnya fikih. 1, kita secara global aja ya. 2, ada iman. Iman ini, rukun iman ini diaturnya oleh ilmu kalam. Makanya iman kepada Allah, malaikat, kitab, atau lebih familiar dikatakan ilmu tauhid. Yang ketiga konsep ihsan. Nah ini ihsan ini Kang pahami, ini diaturnya oleh ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi orang itu akan sempurna keimanannya, keislamannya ketika ihsannya itu sudah diamalkan. Termasuk ihsan dalam berdoa. Memang Allah tidak membatasi. Kita mau doa apa aja boleh. Bebas, kan seperti itu. Tapi coba lihat tadi konsepnya. Idza da'autuhum lil iman wa ta'ah. Kita tanya diri kita, Kang. Taat kita sudah sampai mana? Pantas tidak, gitulah, lebih ekstrimnya begitu. Pantas tidak. Ibadah kita yang masih keneh talangke, ibadah kita yang masih diengke-engke, dan lain sebagainya, itu minta ke Allah macam-macam. Secara akhlak atau adab. Coba kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, berbuat salah satu. Apa permintaan beliau? Tiada lain, tiada bukan. Hanya minta diampuni sama Allah. Jadi akang dan teteh boleh minta apa saja kepada Allah, tapi ingat adab harus kita perhatikan. Kita ukur ketaatan kita sudah sampai mana. Kita ukur ibadah kita sama Allah sudah sampai mana. Kalau misalkan
kita nanti bisa ngukurnya standar ke atas lah. Silahkan. Boleh minta apa saja. Tapi kalau masih standar ke bawah, saya sarankan lebih baik minta diampuni dari dosa kelalaian kita. Tapi kalau misalkan mau minta yang lain silahkan. Tapi kan Nabi Adam mencontohkannya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan begitu. Ya. Jadi ini pilihan, Kang. Silahkan, tidak ada batasan untuk berdoa, tapi saya menyarankan lebih baik kita minta sama Allah, utamakan agar diampuni dosa. Satu. Terjawab, Kang? Atau masih kurang? Mudah-mudahan kurang ya, sehingga Kang bisa mencari lagi jawaban di tempat lain, di kitab yang lain, di buku yang lain. Berikutnya tentang bagaimana tentang sholat isya. Saya biasanya kelakuan santri ya, nuker hoream. Akan ngalaman baheula keur Mas Anden. Alasan ngamalkeun kitab talim. Jadi istilahnya non seperti teh ngamalkeun kaidah talim bahwa sunnah isya teh diakhirkeun dengan alasan mencari ilmu dan kita mau tahajud di malam hari. Oke. Kita lihat dulu sejarah. Pengarang kitab talim siapa? Syekh Zanuji. Bersama para santri-santrinya, jikalau dibandingkan dengan kualitas orang zaman sekarang sama atau tidak? Kang Fahmi. Coba Kang Fahmi. Santri dulu dengan santri sekarang kira-kira kualitasnya sama atau tidak? Coba Kang Imam. Sama tidak? Nah, Kang Mami seri unggul jawabannya. Sama tidak kira-kira Kang Mami? Kualitasnya kumahanya. Karena mungkin zamannya beda, kualitasnya ya tergantung zaman, Kang. Gitu sih. Nah, gitu kan? Sekarang kan gogodana seueur gitu kan? Ya, gitu kan? Banding santri kapungkur gitu. Nah, dikarenakan godaannya banyak, nah gitu kan? Benang merahnya. Dikarenakan godaannya banyak, meskipun disunahkan kita sholat isya itu diakhirkan karena alasan mencari ilmu atau mau tahajud, saya sarankan lebih baik awal waktu. Karena itu lebih bagus. Begitu. Karena umur maka nggak ada yang tahu umur mah. Bisi jam 12 maut, tekaburu sholat isya, itu loh masalahnya. Bisi jam hiji penting orang maut atau jam 1 malam kita maut, kita belum keburu sholat. Itu masalahnya, Kang. Bahaya nete. Udah deh, kita lebih baik segerakan. Kalau sudah masuk waktu sholat, kitanya lagi misalkan memungkinkan awal waktu langsung. Kecuali perjalanan gitu kan, kita lagi ngaji gitu kan. Itu beda masalah kan di kitab talim kan beda masalah. Cuman setelah selesai ngaji langsung sholat. Hoream teh emang aya wae Kang gogoda eta teh nya ujian dari bagi kita. Hoream aya wae sarum sama Kang ge baheula gitu keur di kobong. Aya wae gogoda mah. Seperti itu. Ya. 2 menit deh Kang. Nanti yang belum terjawab tolong Kang Aji dicatat, kita jawab di pekan depan ya. Yang belum terjawab Kang Aji tolong dicatat. Ya, tolong catat Kang Aji yang belum terjawab nanti kita bahas sekalian lagi di depan. Mohon Kang. Satu pertanyaan lagi, silakan. Oh ya. Selanjutnya dari Teh ya gitu deh Teh. Ya dari Teh Nailul. Ya, perkenalkan nama saya Nailul, izin bertanya. Ketika seseorang berdoa, maka bagaimana bentuk-bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari doa hambanya itu, balasannya? Oke, sip. Oke, 3 penanya ya. Insya Allah pertanyaan berikutnya Akang Tete yang bertanya. Ini yang bertanya Teh siapa lagi? Ada Teh Hasni, Haspi, terus Teh Nunung, Kang Bagus. Terima kasih banyak was ganti bertanya. Terima kasih banyak kita. Oke, bentuk doa. Gimana Teh pertanyaan Teh gimana? Kalau bentar-bentar.
bagaimana bentuk balasan Allah terhadap doa dari hambanya, gitu kan? Oke, akan jawab yang menggunakan hadis. Bismillahirrahmanirrahim di kitab Tanbihul Ghafilin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu fa imma ayyu ajjala lahu fid dunya wa imma ayudakhara lahu fil akhirah. Wa imma, ini yang paling penting, yang ketiganya, wa imma ayyu kafar anhu min dzunubihi bi qadri ma da'a ma lam yad'u bi ismin au qat'iyyati rahmin. Bentuk Allah teteh akang semuanya mengabulkan doa kita ada 3. Jadi Allah mengabulkan doa kita itu 3 bentuk. Secara garis besar dulu ya. 1. Yang pertama, ayyu ajjala lahu fi dunya. Allah langsung kontankan di dunia. 2. Wa imma ayyudakhara lahu fil akhirah. Allah menundanya di akhirat. 3. Wa imma ayyukaffaru anhu min dzunubi. Doa yang kita lantunkan menjadi kifarat atas dosa-dosa kita. Jadi akang teteh semua, Allah mengabulkan doa kita itu berbeda-beda macam. Ada yang Allah langsung berikan keinginan kita sesuai dengan permintaan kita di dunia. Ada yang Allah simpan nanti di akhirat. Dan ada yang ketiga bentuknya. Apa itu yang ketiga? Wa imma ayyukaffaru anhu min dzunubih. Itu kata Nabi. Riwayat hadis Abu Hurairah. Jadi doanya itu ditebuskan, dikifaratkan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu teh. Secara singkat ya, karena sudah jam 5 lebih. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan sehat lahir batin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah kuliahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersambung dulu ya untuk pengajiannya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang tadi dipertanyakan ya Kang Haji, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, selamat menunggu buka puasa Akang teteh semua. Jangan lupa, jangan dulu buka puasa sebelum adannya. Bisi kita gitu. Bisa anu kieu Kang yo. Kita mendengar berarti nya HP pareum. Jam dinding mati, PTS sora kieu. Allah ulah waka buka. Kada eta. Bisi eta teh selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Batal ta puasa. Katipu ganti adan terus selawatan. Itu Masya Allah. Oke, Kang Teteh, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya berkah. Semuanya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan kita di sore hari ini menjadi pembahasan yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Kurniawan Priyadi atas pengawasanna. Mungkin sesi berikutnya setelah acan ditutup, sebelum ditutup kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan para hadirin rahimakumullah yang tidak ada kendala boleh on cam gitu ya. Dan untuk PDD gitu ya dipersiapkan, share screen-nya bisa dimatikan dulu. Nah, seperti itu. Ya, silakan para PDD panitia untuk dokumentasi. Di aba-aba ya, di aba-aba. Sama siapa ini teh? Oke. Oh, sama Kang Ihsan. Siap. Dari yang satu dulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya. Terakhir. 1, 2, 3.
Sip. Sip. Sudah, Kang. Oke, sudah Kang? Terus, Kang. Oke, Kang pamit ya. Ini mau belanja buat buka puasa. Ngabuburit lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masak online gas kuy. Ngabuburit. Ya, kopi. Mam lupa recordannya dihentiin, Mam. Panitia Musa gini evaluasi kapan? Di stop itu recordnya. Panitia Musyak ada nggak? Oh ya, penutupan ada. Penutupan. Mau ngabarin, dengerin dulu. Panitia Musyak mau ngabarin. Kemarin tuh pas Musyak kan, aku tuh di chat Kang Ipang. Berapa orang di situ katanya. Karena aku ngejawab 30 orang kan yang masih bertahan waktu itu di detik-detik terakhir kan. Terus Kang Ipang tuh ngirim uang 300.000. Artinya satu orang tuh 10.000. Nah itu tuh mau digimanain sama kalian, masih dipegang